Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri, mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus semester 3 dengan NIM 1520 230 30011. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik postpartum. Jadi pengertian dari pemeriksaan fisik postpartum adalah pemeriksaan kondisi sistem reproduksi dan kesehatan umum ibu setelah melahirkan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui status kesehatan ibu pasca persalinan serta mengidentifikasi penata laksanaan dan memberi edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik pada ibu postpartum antara lain ada tensimeter, stetoskop, termometer, hand rub, sarung tangan bersih, sarung tangan steril, set vulva hygiene, perla, serta bengkok. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada ibu, maka alangkah baiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu, kita menjaga privasi klien dengan menutup pintu, tirai, atau jendela. Yang kedua, mengatur posisi pasien yang nyaman, kemudian memakai sarung tangan dan melakukan pengkajian anamnesa terkait kondisi pasien. Apakah pasien merasa pusing atau nyeri, apakah mengalami masalah terkait dengan pemberian ASI dan gangguan eliminasi urin atau tidak. Selanjutnya, kita mengkaji riwayat kehamilan persalinan dan postpartum. Apakah ada keluhan yang dirasakan atau terjadi komplikasi sebelumnya dan saat ini. Berikutnya, kita mengkaji terkait dengan sosial dan budaya seperti apakah ibu atau keluarga melakukan pantangan makanan dan kebiasaan yang sering dilakukan pada masa kehamilan, intranatal, dan postpartum atau tidak. Setelah melakukan pengkajian pada ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi suhu tubuh, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Berikutnya, kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Yang pertama yaitu pada bagian wajah, apakah terjadi pembengkakan pada daerah wajah atau tidak. Selanjutnya, pada bagian mata, kita lakukan pemeriksaan konjungtiva, apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Bagian hidung, apakah terdapat lecet atau luka. Kemudian bagian bibir, apakah nampak seperti pucat, kering, atau lembab. Dan pemeriksaan leher pada kelenjar tiroid. Berikutnya yaitu ada pemeriksaan pada bagian payudara. Kita lakukan inspeksi apakah payudara ibu simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak, dan apakah ada perubahan warna atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada payudara, apakah teraba keras atau teraba lembek. Kemudian kita periksa bagian puting. Kita lakukan inspeksi apakah putingnya menonjol atau tidak. Selanjutnya kita cek untuk stimulasi ASI, apakah kolostrum atau ASI-nya sudah keluar apa belum. Setelah itu kita memeriksa apakah ada pembengkakan, luka atau lecet. Berikutnya kita lanjut melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Yang pertama, lakukan inspeksi apakah ada distensi pada bagian abdomen atau tidak. Kita lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus dengan cek 4 kuadran sisi kanan atas dan kanan bawah serta kiri atas dan kiri bawah menggunakan stetoskop. Kemudian kita lakukan pemeriksaan abdominal secara umum dan memeriksa tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan memeriksa apakah kandung kemih kosong atau penuh. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan di atas rectus abdominis pada bagian bawah umbilikus sampai ke prosesus siphoisteus untuk mengetahui peregangan otot-otot rectus abdominis. Berikutnya adalah pemeriksaan genitalia. Bagian perineum apakah terjadi edema dan hematoma atau tidak. Memeriksa luka jahitan episiotomi, memeriksa kebersihan daerah perineum, memeriksa pengeluaran losea meliputi jumlah, warna, dan bau, serta memeriksa bagian anus apakah ada tonjolan atau hemoroid dan pendarahan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah pada bagian kaki. Kita lakukan inspeksi apakah ada warna kemerahan atau kebiruan. Kita tanya ke ibu apakah bagian betis sampai bawah mengalami nyeri atau tidak. Kemudian kita periksa apakah terdapat edema dan varises atau tidak.
Yang terakhir, kita lakukan pemeriksaan psikologis atau status emosional ibu. Caranya, kita mengkaji dengan menanyakan beberapa hal, misalnya, apakah ibu bisa merawat dirinya sendiri, tergantung pada perawat, atau mungkin tergantung pada keluarga. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.